Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah Nurul Husna dengan NIM C24012110605 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPIK IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biologi perikanan dengan materi pertumbuhan. Masuk ke dalam pengertian, perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui. Setiap komponen sangat berpengaruh, dan pemahaman tentang semua sistem dan bagian-bagiannya juga sangat penting untuk pengelolaan perikanan. Studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia merupakan definisi dari biologi perikanan. Biologi perikanan dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu natural history yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Yang kedua yaitu dinamika populasi, ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Terdapat beberapa aspek dalam biologi perikanan seperti aspek reproduksi ikan, populasi serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan, pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke definisi pertumbuhan, kita perlu mengetahui tujuan seorang pengelola perikanan. Jadi tujuan seorang pengelola perikanan adalah bagaimana mewujudkan hasil yang sebesar-besarnya dengan modal atau biaya yang serendah-rendahnya. Telah banyak dilakukan usaha untuk memanipulasi lingkungan sehingga dapat mengefisiensikan waktu untuk mencapai hasil tersebut. Salah satu aspek yang penting untuk ditinjau adalah bagaimana memacu pertumbuhan sumber daya dari ikan tersebut. Pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi berupa panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu baik individu, stok, maupun komunitas. Pertambahan atau penurunan populasi dalam satuan waktu merupakan definisi dari pertumbuhan populasi. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, serta mortalitas. Menurut Effendi tahun 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan pada saat umur 1 tahun. Kemudian pertumbuhan nisbi adalah panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dan dihubungkan dengan panjang atau berat pada awal periode tersebut. Pentingnya pertumbuhan adalah untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu reproduksi, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu ada ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, serta kondisi ikan itu sendiri. Selanjutnya masuk ke prosedur praktikum. Yang pertama adalah memulai dengan menyiapkan alat dan bahan praktikum, seperti alat bedah, trash bag, sampel ikan, formalin, dan sebagainya. Kemudian kita menyiapkan ikan segar, yaitu sampel ikan, dan setelah itu kita melakukan pengukuran bobot dari ikan itu sendiri. Dan setelah kita mengukur, tidak lupa juga kita untuk mencatat dari hasil pengukuran bobot tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran panjang ikan tersebut. Dan setelah itu kita mencatat hasil dari pengukuran panjang ikan tersebut.
Selanjutnya itu dokumentasi ikan yang masih segar. Setelah didokumentasikan, kita melakukan pembedahan. Tujuan dari pembedahan ini yaitu untuk mendapatkan sampel seperti usus, gonad, dan lambung. Setelah melakukan pembedahan, kita mendokumentasikan ikan yang sudah dibedah. Setelah itu, praktikum selesai. Sekian penjelasan mengenai pertumbuhan dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.